Hai guys, video kali ini aku akan membuat bagaimana cara memotong poni yang sesuai dengan kondisi rambut kamu. Oke, video kali ini aku buat memang secara khusus dikarenakan banyak dari customerku yang mereka salah memotong poninya sendiri di rumah. Ya mungkin karena kebanyakan nonton YouTube, TikTok, Instagram. Jadi kali ini aku ingin meluruskan lebih detail bagaimana cara memotong poni yang benar. Oke, simak terus ya. Jadi yang harus kita perhatikan pada saat memotong rambut pendek dan poni itu adalah hair growth-nya. Jadi hair growth seseorang itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Jadi kita harus tahu benar-benar kekurangan dan kelebihannya kita itu di mana, baru kita bisa memotong yang baik. Oke, yang pertama adalah di bagian pusaran rambut. Ya, kalau kita bilang sih daerah unyeng-unyeng. Umumnya orang itu mempunyai single crown, yaitu satu unyeng-unyeng. Tapi yang masalah terjadi ketika kamu atau customer kamu itu mempunyai dua unyeng-unyeng atau bahkan triple. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dinamakan nape-whorl. Itu adalah pusaran di bagian tengkuk. Nah, pusaran nape-whorl itu biasanya ke dalam. Jadi arahnya itu dia ke dalam. Ini biasanya akan terjadi ketika kamu tuh benar-benar kamu harus hati-hati ketika kamu potong rambut bob. Jadi pada waktu rambut bob, karena dia pusarannya di tengah, itu dia akan cenderung dia akan ada bulky-nya di tengah. Jadi kamu harus perhatikan pada saat potong bob ya. Yang ketiga, ini adalah lebih detail tentang bagaimana di area poni. Jadi ada dua kasus, yaitu mengenai pusaran di bagian poni, yaitu kita sebut yang pertama adalah kolik. Kolik itu adalah ciri-cirinya dia membentuk sudut karena dia pusarannya keluar. Nah, kamu akan lihat ketika pusaran keluar, dia akan kelihatan lah bagian sini menjadi lebih tinggi. Apalagi ketika kamu twist ya, akan kelihatan pasti tidak segaris. Yang kedua adalah masalahnya ketika seseorang mempunyai yang dinamakan widow's peak. Widow's peak itu adalah pusarannya ke dalam, jadi kebalikannya dari kolik, pusaran ke dalam. Lah, widow's peak ini menjadi lebih masalah menurut saya. Kenapa? Karena ketika potong jarang sekali yang bisa membuat dia menjadi tertata rambutnya. Jadi menurut saya kalau ketika kamu mempunyai masalah widow's peak ini, jangan memotong rambutmu terlalu pendek karena akan jatuhnya nggak akan baik kayak gitu. Oke, aku akan mencoba untuk memotong rambutku sendiri sehingga kamu tahu bagaimana yang baik itu seperti apa ya. Oke, aku mulai ya. Pertama-tama aku akan menentukan segitiga. Besarnya segitiga ini tergantung dari density yang ada di depan kamu. Jadi ada juga kasus karena habis melahirkan dia punya lubang di sini. Jadi kita lihat segitiga yang kita buat besarnya seberapa. Kalau otomatis semakin lubang, ini akan semakin sedikit segitiganya. Jadi aku tentukan kalau punyaku, nah segini kira-kira ya. Poinnya segitiga ya, kita ambil poin tengah. Poin tengah itu diukur dari poin tingginya hidung setengah dibagi, keluarlah setengah. Dari situ kita ambil di poin ininya ya. Oke, aku akan mulai memotong ya. Di sini aku membayangkan masalah beberapa yang bisa aku jelaskan. Jadi aku paling aman adalah mengambil bagian poin tengah, menyesuaikan jatuhnya rambut. Kamu lihat sendiri aja, ketika aku sering di tengah, dia akan keluar lubang. Tapi untuk poinku aku masih dengan seringnya aku ganti-ganti parting, dia akan menjadi bisa menyatu lagi. Oke, aku membuat kira-kira segini ya poinnya, aku sebagai guideline. Jadi nanti aku akan potong segini. Dari sini kita sambungkan. Kenapa seperti ini? Aku tidak ingin membuat garis lurus.
jadi kelihatannya putus. Aku akan membuat garis soft sehingga ujungnya ada lancip, makanya aku akan membuat poinnya di greennya adalah ke samping. Kamu lihat garisnya nyamping ya. Mengambil poin tengah, arahkan ke samping. Kamu lihat, aku potong lagi. Nah, kamu lihat di sini ada poin dimana ini tengah ke samping ya. Ketika ini aku merasain terlalu hard line, yang kamu harus lakukan adalah kamu membuat sedikit layering. Yang paling gampang dilakukan orang awam adalah angkat semua ke atas, kita potong. Point cut, jadi nggak boleh gini ya. Kita cek dulu. Oh, lebih soft, tapi masih menurutku kurang soft. Kita point lagi seperti ini, kita potong. Kamu lihat lebih soft kan? Kita ulangi satu sisi, kita potong. Kamu lihat lebih soft. Kita lepas deh. Kamu lihat, jadi dia nggak ada garis putusnya, dia nyambung sama hairstyleku. Cukup jelas? Oke, bye bye.